Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 9 Januari 2021, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 14-21, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Rasul Yohanes dalam bacaan yang pertama hari ini memberikan pemahaman bagi semua orang yang percaya, termasuk saya dan Anda, saya dan saudara-saudara sekalian, bagaimana hidup dalam sebuah persekutuan dan nilai apa saja yang perlu dibangun dalam kehidupan persekutuan itu. Rasul Yohanes menegaskan, setiap orang yang hidup dalam sebuah persekutuan, keberadaannya harus menjadi support untuk kehidupan sesama yang ada dalam sebuah persekutuan itu. Rasul Yohanes mengingatkan, jika ada yang melakukan kesalahan dan dosa dalam persekutuan itu, yang lain wajib mendoakannya. Doa yang disampaikan untuk anggota yang melakukan kesalahan dan dosa itu menjadi kekuatan yang bisa memberikan kehidupan atau memperbaharui kehidupan mereka atau siapapun yang melakukan dosa dan kesalahan. Saudari dan saudara yang terkasih, kebiasaan atau sekurang-kurang yang pernah kita alami dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah persekutuan hidup, kita biasanya langsung menjudge orang yang melakukan kesalahan dan dosa dalam kehidupan bersama kita, dalam sebuah persekutuan hidup. Kita akhirnya bercerita tentang kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh sesama kita, oleh salah satu atau mungkin beberapa orang yang melakukan kesalahan dalam kehidupan bersama. Seharusnya dalam terang bacaan pertama hari ini, kita mendoakan mereka yang melakukan kesalahan dan dosa, supaya dengan kekuatan doa kita, rahmat Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahan dan dosa-dosa itu. Tidak sebaliknya, menambah atau membuat mereka makin terpuruk dalam kehidupannya karena kesalahan dan dosa-dosanya. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah saya dan Anda, apakah kita sekalian termasuk anggota sebuah persekutuan yang hidup menurut nasihat Rasul Yohanes ini atau bukan? Yang kedua, dalam bacaan Injil kepada kita diperlihatkan semangat yang sportif dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bersama dengan murid-muridnya akhirnya berada bersama dengan Yesus Kristus dan murid-muridnya. Dalam perjalanan, rupanya banyak orang, bahkan orang-orang yang sebelumnya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis, beralih menjadi pengikut Yesus Kristus. Dengan demikian, pengikut Yohanes Pembaptis menjadi berkurang. Rupanya ada sedikit rasa kecewa dari kelompok
pengikut Yohanes Pembaptis, yang melihat bahwa banyak dari pengikut Yohanes Pembaptis yang akhirnya beralih dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Karena itu mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis tentang masalah ini. Tapi saudari dan saudara yang terkasih, kita bisa melihat betapa bijaksananya jawaban Yohanes Pembaptis dan betapa sportifnya Yohanes Pembaptis. Bagian terakhir dari bacaan Injil hari ini, Yohanes Pembaptis berkata kepada pengikutnya, "Aku harus menjadi kecil dan dia harus menjadi semakin besar." Dia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, Yohanes menyadari bahwa dia cumalah orang yang datang terlebih dahulu menyiapkan jalan bagi dia, bagi Yesus. Karena itu, dia juga menyadari bahwa orang seharusnya diantar kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Karena itu dia memahami kalau ada dari kelompok pengikutnya yang akhirnya beralih untuk mengikuti Yesus, itu sudah sewajarnya. Karena memang seharusnya orang mengikuti Yesus Kristus, bukan mengikuti dirinya. Saudari dan saudara terkasih, rasa ada saingan yang dimiliki oleh pengikut Yohanes Pembaptis ternyata sama sekali tidak ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Malah Yohanes Pembaptis memberikan pengajaran tentang sebuah hidup yang bijak dan sportif dalam kehidupan bersama, terutama dalam kehidupan sebagai pengikut Yesus. Saya dan Anda bisa saja menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai sarana mengantar semakin banyak orang untuk sampai pada Yesus. Karena itu, andai kata orang yang karena kita tidak lagi terikat pada kita, tapi dia terikat pada Yesus, itu harus menjadi kebanggaan kita. Karena kita menarik orang, karena kita mengajak orang, bukan untuk melekat pada diri kita sendiri, untuk hanya sampai pada diri kita sendiri, tapi melalui kita harus sampai kepada Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita memiliki semangat dan sportivitas seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa kita cumalah sarana yang mengantar orang sampai pada Yesus. Karena itu, andai kata kita lalu membuat orang menjadi pengikut Yesus dan percaya kepada Yesus, itu harus menjadi kebanggaan kita. Dan kita tidak perlu merasa kecewa bahwa orang yang sebelumnya mungkin menjadi pengikut kita dalam tanda petik, orang yang sebelumnya mungkin merasa senang dengan kita, lalu pada akhirnya sekarang beralih, dia menjadi pengikut Yesus Kristus, dia lebih banyak senang dengan Yesus Kristus. Itu harus dilihat sebagai hal yang positif, karena Yesus Kristus menjadi tujuan siapapun, termasuk saya dan Anda, termasuk kita yang dipakai oleh Allah untuk mengantar banyak orang sampai pada Yesus. Tuhan memberkati.